Bongkar Itulah yang abis disampaikan ilmu bagi hakikat. dan Nabi, utlubul ilma, utlubul ilma, ya. Faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Ada bahasa utlub, itu artinya dari dasar tolaba, mencari. Tapi Allah tidak menyebutkan utlubul ulum, tidak mencari segala ilmu, karena ilmi adalah mufrad. Berarti yang diminta oleh Allah adalah satu ilmu, utlubul ilma, ilmu mengenal Allah. Jadi kata Abah juga, satu-satunya ilmu itu hanya ilmu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maka jalan kepada Allah itu adalah, Abah sering sampaikan, bukan dengan ibadahmu, bukan dengan ilmumu, bukan bahkan dengan ilmu ma'rifatmu, tapi sebenarnya ma'rifat bukan hanya sebatas pengetahuan. Karena itulah banyak sekarang orang merasa berilmu, padahal pada saat kita merasa berilmu, berarti kita ini orang bodoh sebetulnya. Kita adalah ilmu yang diberikan ilmu, faham yang diberikan faham, hidup yang diberikan hidup. Itulah konsep dari awal. Kenapa manusia sekarang ini berbondong-bondong kebanyakan? Karena memang yang banyak itu yang celaka. Ingat itu, catat omongan Abah. Yang banyak itulah yang celaka. Mari kita lihat menurut Quran. Dan mari kita lihat menurut al-hadis. Sekarang kata hadis dulu. Yang banyak itu yang celaka apa yang sedikit? Kata Nabi, Abah bacakan saja terjemahannya supaya silakan buka di dalam hadis Bukhari maupun dalam kitab Miftahus Sudur pengarsa Abah. Abah Anom menulis tentang hadis Nabi. Yahudi menjadi 71 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan. Hanya satu sedikit dari orang Yahudi yang selamat. Siapa dia? Yang tauhid, yang wahada yuwahidu tauhidan. Kata Quran, siapa dia? Yang innama ilahukum ilahu wahid. Tadi semua. Nasrani kata Nabi menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya celaka. Kecuali illa wahidatan. Berarti kalau begitu yang selamat sedikit banyak. Bayangkan 71 hanya satu yang Nasrani 72 hanya satu yang Islam kata Nabi menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Kecuali yang sedikit yang selamat. Itu menurut hadis. Bagaimana menurut Quran? Walaqad darokna li jahannama kasiran minal jinni wal insi. Walaqad, Allah menggunakan litahqiq. Allah begitu jelas menjelaskan. Walaqad darokna li jahannama. Tuh. Kasiran. Allah menggunakan fi'il madi, menggunakan litahqiq, bahkan baik mafhum, bahkan pakai mantuk saja sudah kelihatan. Orang bodoh saja sudah bisa mengerti. Kebanyakan dari jin dan manusia masuk neraka jahanam. Percaya sama Quran enggak? Quran yang mengatakan bahwa yang selamat itu
Itulah kenapa kata Allah. Ayat yang lain menegaskan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Quran. Kalian iman kepada mana kalau bukan kepada Quran? Jangan hanya pada ulama. Maaf. Karena ulamanya sekarang ini udah sesat banyakannya. Bahkan sekarang orang lebih percaya kepada kama qala Imam Syafi'i, kama qala Imam Hambali, kama qala Imam Maliki. Bahkan Abah sudah tantang Gus Baha sendiri. Tunjukkan, termasuk bab sholat sekalipun. Apakah sholat Rasul itu seperti yang kalian lakukan? Inilah hari ini manusia sudah keluar dari Al-Quran. Ngomongin Mi'raj keluar dari Al-Quran. Ngomongin sholat keluar dari Al-Quran. Tapi percaya, bahkan Abah sudah jelaskan, 5 imam ini pun berantem bab sholat. Coba, kalau kalian ingin betul-betul lulus kembali pada Allah, coba kita kembali lagi Al-Quran. Kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah sudah mengatakan qalilah. Lihat surat Waqiah. Ya, bagi kalian yang mau pulang pada Allah. Karena kata Abah sekarang dari mulai bulan Juli 27 kemarin, ini gerbangnya sudah dirubah. Bahkan sampai tahun 45 manusia akan diganti 90%. Kenapa? Karena dari mulai Bani Ad, Bani Samud, dari mulai umat Nabi Sis oleh angin, umat Nabi Nuh oleh air, Bani Ad oleh lava. Semua manusia yang sudah meninggalkan Tuhan. Maka hari ini Abah menyaksikan, kata Abah, hati-hati. Air tidak akan berhenti datang pada kalian. Selesai air, api akan datang pada kalian. Karena Al-Quran sudah mengisahkan itu. Semua Nabi dan Rasul itu di penghujungnya ada musibah enggak? Yang selamat banyak apa sedikit? Coba mari kita lihat setiap zaman. Kalian itu percayanya kama qala kila, kama qala kila. Tapi Qurannya ditinggalkan. Tadi semua. Karena sekarang ini kitab-kitab yang ada ini sudah palsu kebanyakan. Abah harus kasih tahu. Demi Allah, saya Abah Setu bertanggung jawab dunia akhirat pada kalian. Dan siapapun yang kalian mendengar. Maka kata Abah, kalau di kuburan itu ada siksa kubur, kalian lapor saja pada malaikat nanti. Bilang, Abah Setu. Coba. Karena saya tahu Tuhan saya seperti apa. Hanya ulama-ulama tolol lah itulah. Setiap zaman yang akhirnya merusak manusia. Hari ini, kata Abah, tidak bisa lagi mengelak. Menteri agamanya udah dibui, kiai-kiainya udah ngeberes. PBNU hanya perebut tambang, imannya sudah nggak ada. Mau sampai kapan manusia seperti ini? Saksikan oleh kalian dalam waktu dekat. Di bulan ini, kalau Abah omongan bohong, bahkan ada tsunami. Sampai Januari. Air belum selesai tugasnya. Dari semua. Kenapa? Karena manusia banyak sholat tapi tidak sholat. Banyak puasa. Hanya nahan perut, nahan makan dan minum. Tapi tidak pernah saum. Tiap hari 100.000 umroh. Tetangganya kelaparan. Bahkan ada orang yang umroh. Saudaranya sedang ditimpa bencana. Ini kan ketololan dalam beragama. Allah sudah mengatakan, fasalli li rabbika wan, salatlah, bersolawatlah dan berkurbanlah. Maka hari ini sedang dituntut. Maka Abah saksikan dari kalian yang banyak ini, hanya yang tidak pelit yang bisa selamat. Buat apa lu gedek kalau masih punya jiwa pelit dalam hidupmu?
Itulah ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri hijrah sodakoh, ciri iman yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sodakoh. Lihatlah perintis sholat, semua sama. Sekarang orang lomba-lombaan rakaat, lomba-lombaan baca Quran bagus qiraatnya, gelut yang aing. Tunjukkan di akhirat kalau lu ahli baca Al-Quran. Maaf yang ngomong bukan Abah Setu ini, karena saya udah gedek. Kenapa? Karena alam tidak akan bisa diam. Walaupun Abah berusaha menahan, kayak apa? Manusia terus mengundang musibah. Mari kita lihat dari zaman ke zaman. Umat yang pertama dihancurkan oleh Allah siapa? Umat siapa? Sis. Kenapa umat Nabi Sis? Sama, manusia adalah tidak mentauhidkan Allah dari awal. Tidak mengerti pada Muhammad. Ingat kisah Muhammad ini, jangan kamu berhenti di nabimu doang. Huwal awal itu Muhammad, huwal akhir juga, huwal dohir juga Muhammad, huwal batin juga Muhammad. Tapi Muhammad dia bukan orang Madinah. Lah ketololan dalam beragama, mau sampai kapan? Makanya Abah Setu siap berkorban, siap digantung oleh kalian. Karena kalau tidak, alam ini akan menghancurkan kalian. Sebagaimana umat-umat nabi-nabi itu dihancurkan oleh Allah. Bani Sis, kaum Sis dihancurkan. Muncul Nuh, mulai dihancurkan oleh air. Bani Ad, umat Nabi Soleh, umat Nabi Lut. Karena orang sekarang, walaupun misalnya tadi diminta unta keluar dari batu, tetap iman gak umat Nabi Soleh? Iman gak umat Nabi Soleh ke Nabi Soleh padahal unta sudah keluar dari batu? Tetap tidak iman. Sama kayak hari ini, masjid dibangun terus, yang ceramah makin banyak, penceramah amplopnya makin tebal. Tapi manusia makin edan sekarang ini. Tadi semua. Marilah kita kembali pada Al-Quran. Apa kata Allah surat Waqiah? Kembali manusia hanya 3. Ashabus simal, ashabul yamin, as-sabikun, as-sabikun. Ashabus simal golongan kiri. Sullatum minal awwalin, wa sullatum minal akhirin. Selalu golongan kiri itu banyak. Kalian tahu nggak ashabus simal kemana? Jangan kalah sama Bung Karno. Bung Karno sebelum meninggal datang kepada seorang profesor, mursyid Thariqat Qadiriyah Khalidiyah. Apa kata Bung Karno? Ya Prof, saya menyaksikan setiap ruh yang keluar, matanya besar sebesar bola, merah. Ada lagi saya melihat ruh manusia, kata Bung Karno, keluar dalam wujud binatang. Saya bilang Bung Karno itu berarti sudah mengerti. Inilah yang Abah saksikan sekarang. Inilah yang hari ini juga sudah nampak. Sebagaimana di awal baginda Nabi, setiap orang dikurbankan itu tidak berwujud manusia, berwujud babi, berwujud ular, berwujud anjing. Cuma kalian saja, karena orang-orang hanya bersandar pada ulama syariat yang matanya itu hanya melihat bujur, hanya melihat makhluk, bahkan kebanyakan belum bersyahadat dari semua. Ya. Apa kata Allah? Sullatum minal ashabus simal, sullatum minal apa namanya? Awwalin wa sullatum minal akhirin. Itu adalah golongan yang masuk ke dalam batu, monyet, babi, genderuwo, tuyul. Hati-hati kamu juga tuh. Karena orang itu sudah kelihatan dari sekarang. Bahkan kalian akan menyaksikan sendiri. Abah sudah ajarkan 40 hari sebelum kematian, 7 hari sebelum kematian, 3 hari sebelum kematian, sampai hari H. Kalian akan membuktikan sendiri kalian tuh mati kemana.
Karena kalian ini agama ini sudah ditipu habis-habisan. Lihat, apakah Nabi Soleh saat itu tidak disesatkan oleh umatnya? Saya tanya, disesatkan enggak? Seluruh wali Allah, seluruh khalifah Allah itu selalu disesatkan dari awal. Saya tanya, Nabi Nuh berapa tahun? Berapa tahun dia dakwah? 900 tahun. Berapa Nabi Nuh hasilnya selama 100 tahun? Berapa Pak Hairi? 11 orang. Qalila. Umat Nabi Nuh itu hanya 11 orang. Pantas kata Nabi, Nasron Yahudi 71 golongan, kulluhum finnar kecuali satu. Nasrani 72 golongan, kulluhum finnar kecuali satu. Islam 73 golongan, kulluhum finnar kecuali satu. Memang dari awal yang selamat itu sedih. Kata Allah sendiri, qalila sabiqun as-sabiqun ulaikal muqar. Mereka yang qarib bersama Allah hanya sedikit. Itulah kata sabiqun. Kalian ini suka ngaji Quran enggak sih sebenarnya? Apa cuma ngaji Quran cari pahala atau cari duit dengan ngaji Quran? Coba lihat baca Waqiah. Manusia menurut surat Waqiah itu hanya kembalinya 3. Ashabus simal, ashabul yamin, sabiqunas. Siapa yang sabiqunas sabiqun? Adalah mereka ulaikal muqarrabun. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Naon sih maksudnya? Loba di awal, saeutik ditungtung. Sarua sekolah satu kelas 40. Juara kelasnya berapa? Paling 3. Sama sekarang lagi SEA Games. Yang bermain 100 orang. Yang mendapatkan medali emas, medali perak, medali perunggu berapa orang? 3. Jangan kalah sama Buddha. Buddha aja kama datu, rupa datu, arupa datu. Maka Abah, kalau kalian tidak bisa mengerti jalan pikiran Abah, Abah tidak tanggung jawab hartakan, tapi silakan nggak usah ngaji di sini kata Abah. Percuma kalau kalian masih di situ, karena kalian tetap akan syirik. Jangankan Abah mengeluarkan unta dari tembok ini, tetap kalian tidak akan percaya. Wong Nabi Soleh aja mengeluarkan unta, dipercaya nggak? Enggak. Nabi Nuh hanya 11 orang. Nabi Soleh dihitung jari. Yang selamat kalau gitu banyak dikit umat Nabi Soleh. Sedikit. Banyakkah umat Nabi Nuh yang selamat? Sedikit. Banyakkah umat Nabi Sis yang dengan angin yang selamat? Sedikit. Tuh. Nabi Musa pada saat di karam laut, yang selamat nyebrang ke sana sedikit apa banyak? Sedikit. Apakah Nabi Musa dikejar-kejar? Saya tanya, Nabi Musa dikejar-kejar enggak? Disesatkan enggak? Dikafirkan enggak? Jadi selalu orang yang membawa ilmu Allah itu akan disesatkan setiap jam. Dan pengikutnya hanya sedikit. Silahkan. Mari kita buktikan kalau kalian yang benar. Abah berikan amal Abah pada kalian semua. Kepada orang syariat itu. Tapi kalian yang salah. Silahkan tanggung. Saya tidak usah nuntut kalian benar. Karena kalau tidak disampaikan hari ini, umat akan terus dihancurkan. Dan hari ini kalian tonton sendiri. Tonton sendiri. Jangan sampai udah ngambang. Jangan sampai udah jadi bangke baru kalian ngerti. Itulah. Lihat umat siapa lagi? Semua umat itu yang selamat sedikit. Umat Nabi Muhammad. Langsung saja kita ke umat Nabi Muhammad. Yang selamat sedikit apa banyak?
Dan Allah sudah mengatakan walaqad darokna li jahannama kasiron. Kasiron itu banyak dikit. Kenapa Allah mengatakan kasiron? Cuma orang nggak ngerti jahanam itu. Kalau ustadz-ustadz yang oon nggak ngerti, pasti itu neraka jahanam itu dibakar api, disiksa. Padahal yang mensiksa hidupmu sendiri di sini. Tadi semua. Wong sekarang aja udah disiksa. Hayang beli mercy itu bisa. Hayang jalan-jalan itu bisa. Pakai bahasa lagi saya, yang penting sabar. Berep aing. Itulah kalian harus ngerti. Setiap nabi itu, saya tanya, apakah Nabi Muhammad di Mekah itu diterima apa ditolak? Ditolak. Sampai Nabi Muhammad waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang nyuruh hijrah? Allah nyuruh hijrah sampai pakai akal. Ali suruh tidur pura-pura jadi Muhammad. Kenapa beliau pura-pura jadi Muhammad? Ali supaya menyelamatkan Rasulullah yang mau hijrah berputar sebelum naik ke gua. Tadi semua. Coba. Jadi menurut kalian yang sekarang rame ini, nggak tahu saya cara kalian berpikir beragamanya itu kebanyakan orang Indonesia. Kalau orang, maaf ya, kalau abah cerdas, set. Begitu Menteri Agama 4 dibui aja berarti cara metodologi ini udah salah. Udah sekarang 1.800 kasus di Indonesia. Tadi pesantren yang bermasalah dengan santrinya. Bahkan maaf ya, Pak Imo yang berkata ya. Saya nggak menyebutkan pondoknya. Nih Pak Imo contoh. Ternyata jangan dikira perempuan yang masuk ke perempuan itu nggak lesbi. Inilah kesalahan metodologi. Nih orang tuanya di sini. Kalau ada anak kalian perempuan gak mau tinggal di pondok takut, itu pasti di pondok itu. Bu Haji, hati-hati dalam anak kita. Udah gak mau. Padahal perempuan sama perempuan, hati-hati. Dia tidak berani ngaku. Tapi ada desakan lingkungan yang dia, walaupun dia tidak, dia tutupi. Karena gak mau buat fitnah kepada pondoknya sendiri. Tapi sekarang abah menyaksikan. Apa kamu aman laki sama lanang itu? Umat Nabi Lut makin banyak hari ini. Karena manusia ini sekarang ini ngejelas. Saksikan oleh kalian. Barangkali kalian masih hidup. Nanti abah sudah tidak ada. Karena tidak ada yang abah rindukan kecuali mati. Karena kenapa? Ditanya oleh tadi. Kenapa abah 2 hari tidak live? Kata abah. Begitu mata ini menyaksikan banyak hal yang akan terjadi. Hancur tubuh ini. Sebenarnya terlalu banyak yang abah lihat dari semua, dan apa yang sudah abah lihat selama ini semuanya terjadi. Itulah yang saya ngeri. Maka saya selalu merindukan kalau pagi ya Allah, kalau saya nggak mati pagi ini tolonglah ya Allah siang. Kalau nggak siang ya Allah barangkali malam saya pulang. Tadi semua demi Allah Pak. Kalian saksikan kenapa para orang-orang soleh itu lari ke gunung, lari ke guha, karena mereka itu. Saya yakin sekarang saya mengerti. Pasti mereka itu berat untuk menyaksikan apa yang disaksikan mata batinnya. Tapi kenapa nggak banyak orang tahu? Karena buta mata batinnya. Itulah kata Allah, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Para kiai marah buta, budek banyak, padahal kalah sama bimbo, bermata tapi tak bertelinga tapi tak berhati tapi tak rasa. Maka mari kita lihat dalam Sirul Asrar. Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan
tentang bagaimana kita diciptakan. Dan banyaknya manusia yang tidak bisa pulang. Inilah landasan awal beliau menulis kitab Sirrul Asrar. Karena banyaknya ruh yang tidak bisa pulang. Dan tidak menyadari siapa dirinya. Untuk apa diciptakan. Tapi sekarang manusia lebih mendengar perkataan orang. Yang Abah yakin Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Belum tentu dia yang menulis itu. Karena Abah sekarang sudah menemukan bukti-bukti. Mereka hanya digunakan namanya. Contoh dalam kitab I'anatul Talibin. Berbeda apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang apa? Tahlil. Sekarang orang tahlilan itu sudah dianggap perbaikan gigi. Bahkan objekan buat ustadz. Padahal kata Imam Syafi'i apa? Harusnya tahlil itu bukan kamu yang menyusahkan orang yang mati. Tapi kamu datang bawa air, bawa duit, bawa rokok, bawa apapun, makanan. Itu makanya sekarang Abah nggak yakin. Ilmu-ilmu hari ini itu adalah datang dari ulama-ulama mulia itu. Kenapa? Lihat contoh bab sholat saja kata Abah. Sholat itu baru dirumuskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq 90 tahun setelah baginda Nabi wafat. Sholat itu tadi. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq sekalipun bagaimana sholat Nabi nggak tahu. Ini kayaknya orang sekarang ini pandangan manusia dianggap kebenaran mutlak. Tapi Al-Quran sudah mengatakan aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Nggak mau dengar dari semua. Makanya kenapa sholat jalan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi nggak ada menangnya, kalah terus. Pulang dari masjid mikirin hutang. Harusnya hayya 'alal falah, marilah meraih kebahagiaan, marilah meraih kemenangan. Karena kamu sholatnya nggak sholat. Sholat yang gak sholat. Hanya usolli di masjid cuma buat ngelamun. Inilah karena konsep masjidnya. Sebelum Allah bicara tentang masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, semuanya secara fisik belum dibangun oleh manusia. Berarti sebenarnya Allah itu sedang bicara masjid, bicara tubuhmu. Masjidil Haram itu tubuhmu. Masjidil Aqsa itu di tubuhmu. Baitul Ma'mur itu di tubuhmu. Itulah kenapa innama ya'muru masajidallah itu menggunakan imarah. Masdarnya imarah. Innama ya'muru masajidallah. Bukan innama yu'ammiru masajidallah. Masjid sekarang tempat berantem. Masjid tempat perpecahan. Masjid sekarang tempat bercabik-cabik, bahkan membuat musyrik manusia. Karena kalian nggak ngerti Tuhan dari awal. Itulah kata baginda Nabi. Utlubul ilma. Utlub, tolaba, cari ilmu yang mana. Nabi tidak berkata ulum. Bukan ilmu nahu, sorob, mani, bayan, mantek, makulat, munadoroh. Fisika, kimia, biologi. Bukan. Utlub. Ilma itu dalam mufrad. Berarti yang dicari itu satu ilmu. Itulah ilmu tauhid. Itulah baginda Nabi bersabda. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi semua. Nah, Abbas terakhir sebagai terakhir. Konsep yang Allah katakan dalam Al-Quran. Kita ikuti. Mau ngikut siapa kalau bukan konsep Allah? Karena Rasulullah itu ngikut konsep Allah. Tadi semua. Bukan kata si fulan. Bukan dari kitab A. Bukan dari kitab B. Ini udah tersasar 1000 tahun manusia. Karena dia tidak mengerti. Kata Allah. Kul hadihi sabili. Ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'an. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Tuh.
Selalu Allah itu tidak mau diduakan. Apa kata Allah? Dari awal. Jadi konsep Allah itu dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Maka Nabi bersabda, Abdolu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada ilah Allah, ada khalifah Allah, ada utusan Allah. Sebenarnya kata Abah yang berat itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan sedekah. Yang paling berat buat umat akhir zaman adalah untuk mengakui khalifah Allah yang ada pada zaman dia. Ingat itu. Kenapa ada khalifah Allah yang ada di zaman kita? Ada Rasulullah untuk kita. Inilah kenapa Allah berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada saat Allah berfirman adalah Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifah itu? Maka itulah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di bawahnya Allah menegaskan adalah sesungguhnya. Kenapa sampai malaikat subhanaka tubtu ilaika, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat saja adalah salut kepada khalifah itu. Malaikat saja bisa disuruh-suruh oleh orang itu. Orang itu ada nggak di zaman hari ini? Ada nggak? Wajib ada. Kamu itu sebetulnya tunduklah kepada khalifah Allah. Makanya tadi kul a'udzu birabbin nas. Robnya manusia adalah manusia. Itulah konsep dari awal. Maka Allah mengatakan kul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin ala wa manittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maka itulah Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan ada orang yang diutus oleh Allah yang dikatakan adalah yang dikatakan di sini adalah oleh baginda Nabi adalah la tahsulu bi ilmi dzahir bal bi ilmi ladunni batin. Qala Allah taala wa 'allamnahu min ladunna ilma. Pal wajibu, dengerin, pal wajibu yang diwajibkan tuh ala insani kepada tiap manusia tadi semua. Pal wajibu ala insani tahsilu tilka aini ala ahlil basairi. Itu maka kata Allah kul hadihi sabili ad'u ilallahi nah Adam itulah merupakan khalifah yang pertama, mursyid yang pertama, Rasul yang pertama. Maka tadi pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh, tuh dialah faqaulahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'. Tuh malaikat saja sujud pada orang itu. Dialah utusan yang mana melihatnya bukan lagi dengan matanya tapi dengan basornya. Berarti melihatnya dengan Jibril, mendengarnya bukan dengan telinganya tapi dengan Mikail, dengan samanya Allah. Tadi semua ya. Memberbicaranya bukan dengan mulutnya tapi dengan Israfil. Tuh bernapasnya lagi bukan dengan hidungnya tapi oleh Israil. Tuh ya, dia ada Rabbin nas. Tadi itulah yang disebutkan oleh Tuhan kami. Kenapa Allah pada saat menyebut dirinya Allah, jangankan jamak mufrad aja tidak ada, tapi pada saat Tuhan mengatakan Rabb, dia mengatakan kami. Karena memang khalifah Allah itu dimulai Adam, Idris,
Nuh, terus sampai Muhammad. Dari Muhammad musalsalah, tadilah sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, kemudian mursyid, 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 mursyid. Dialah Rasul yang ada di zamanmu. Laqad ja'akum rasulun min, tuh, maka kata Abah juga, sekarang yang menjamin, yang mau ikut sama Abah, Abah yang menjamin. Tuh. Maka kata Abah, berani kalau kamu disiksa di kubur, kasih tahu Abah. Bukan main-main. Tadi, karena kamu nggak ngerti konsep, kamu udah didongeng dengan dongeng. Padahal dari Tuhan dari awal pun telah menciptakan Allah itu adalah khalifah. Adamlah khalifah yang pertama. Maka seluruh malaikat pun suruh sujud kepada siapa? Kepada dia. Maka jangan aneh. Bahkan Abah ngomong ke Bu Haji tadi, ada saudara kiai 3 hari yang lalu telepon. Abah bilang ke dia, biasanya kalau udah lama nggak nelepon, biasanya mati. Dia ketawa. Tahu-tahu tadi pagi innalillah. Saudara saya tadi semua. Hari Senin kemarin telepon saya malam, Ki Haji Ajengan tumben abdi sono ka Abah, aduh duka kumaha 11 kali miss call di dinten Minggu sore. Kayaknya waktu Abah telepon, Abah habis lahir, ya denger ya, maut tadi. Karena saya kan sering bilang, orang yang jarang datang ke sini, tiba-tiba ke sini, biasanya pamit. Sudahlah, kalau kalian anggap, terserah kalian menganggap apa-apa. Tergantung kalian. Kalian menganggap seperti apa. Inilah hari ini, kalian harus punya Rasul. Kalau nggak punya Rasul, bisa syahadat nggak kamu? Saya tanya. Itulah. Kalau dulu namanya Rasul, terus sampai Nabi Muhammad ke sini namanya mursyid. Sama hakikatnya. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Makanya tadi begitu mursyid sudah mati, selesai. Ini ketololan lagi orang torikot. Bagaimana kamu cari manis kalau nggak ada gula? Tapi carilah, tapi hari ini Abah juga mengerti. Memang tidak sedikit orang yang betul-betul menjadi tadi kata Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena khalifah Allah itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau tidak akhirnya guru rohani nipu. Inilah yang menjadikan umat hari ini sulit mencari guru rohani. Karena guru rohani banyak penipu. Ngaku mursyid ternyata bukan mursyid. Kata Abah juga, semua orang yang ngaku mursyid pasti bukan mursyid. Tadi semua ya harus dipahami. Tapi kalau begitu Rasulullah tidak akan pernah tidak ada. Kata Abah juga, kenapa Nabi Muhammad itu ada maulid tapi nggak ada haul. Itulah kenapa Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal, meninggal juga 12 Rabiul Awal. Tadi. Dan inilah Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan. Beliau mengatakan di dalam Syirul Asrar, dikatakan